Luar biasa. Saudara, malam ini saudara mendengar firman yang tidak biasa ya. Jadi saya diminta kasih pengantar. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan 10 hari kemudian, di hari ke-50 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Itu perlengkapan yang dibutuhkan oleh murid-murid. Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Galilea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada semua bangsa untuk menjadi kesaksian, barulah tiba kesudahan. Dan kita adalah bagian daripada murid-murid yang mengemban tugas yang sama. Tuhan Yesus bilang bahwa ketika Roh kebenaran datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kefasihan seorang pengkhotbah, ya, ilmu teologi yang banyak tidak bisa meyakinkan seseorang akan dosa, akan kebenaran Allah, akan kehakiman, kecuali pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikan, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian sampai kamu memperoleh seluruhnya. Di dalam Roma 8 atau Roma 9 itu Tuhan Yesus bilang, dikatakan oleh Rasul Paulus menulis itu bahwa barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya, serahkan hidup pada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, dia membawa serta minimal satu karunia Roh Kudus. Berbagai macam karunia, mungkin saudara hanya teringat karunia-karunia yang dianggap hebat, melakukan mujizat, menyembuhkan, dan karunia-karunia yang luar biasa lainnya. Tetapi jangan lupa ditegur karunia tentang menasihati, mengajar, memberi tumpangan, menunjukkan kemurahan, membagi-bagikan. Itu adalah karunia. Salah satu karunia dikatakan 1 Korintus 12-14, saudara bisa baca tentang, secara khusus saat ini saya singgung tentang, dia bilang berbahasa roh. Di sana dikatakan bahwa siapa berbahasa roh, dia harus minta kepada Bapa supaya diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, sehingga jemaat bisa dibangun. Karena kalau tidak demikian, maka dia hanya membangun dirinya sendiri. Jadi karunia bahasa roh, yang punya bahasa roh, yang punya minta karunia menafsirkan supaya jemaat itu bisa dibangun. Saudara malam ini akan mendengar khotbah dalam bahasa roh dan penafsiran. Jarang didengar. Dan Roh Kudus kan dalam kitab suci dibilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah setiap roh. Kalau saudara kesulitan dengan bahasa rohnya, saudara fokus pada terjemahannya. Mungkin sedikit saya sampaikan, bahasa roh bukan bahasa Roh Kudus, karena di situ pakai huruf kecil. Bahasa roh adalah bahasa roh kita, bahasa roh manusia. Sehingga seringkali ketika seorang dalam pergumulan yang berat, sudah tidak tahu dengan kata apa dia mengungkapkan keluhan ceritanya kepada Tuhan,
maka itulah sering Tuhan berikan karunia bahasa roh. Rohnya berseru kepada Bapa yang adalah roh. Dan dalam Roma 8 ayat 27, 28, 9 dibilang roh yang memiliki roh manusia itu, memiliki hati nurani manusia mengetahui maksud roh itu. Itu dia berseru kepada Allah. Jadi bahasa roh adalah bahasa roh manusia. Nah, kalau saudara perhatikan itu, jadi kalau bahasa roh manusia berarti makanya bisa bermacam-macam. Ada yang kayak bahasa Ibrani, ada yang kayak bahasa Inggris, ada yang kayak bahasa Korea, ada yang kayak bahasa Jepang, ada yang kayak bahasa Mandarin. Karena itu sebenarnya bahasa etnik. Tetapi Tuhan berkomunikasi lewat roh. Ketika diberikan karunia menafsirkan bahasa roh, dan Roh Kudus juga bisa memakai dengan bahasa roh itu menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Satu hal lagi mungkin terakhir kalau sudah perhatikan di dalam 1 Korintus 14 Paulus bilang, aku bersyukur kepada Allah bahwa aku berbahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka menggunakan 5 kata-kata yang bisa dimengerti untuk mengajar orang daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Kalau saudara pikir ya, kalau 5 kata untuk berbicara, oke. Tapi saudara pikirkan nggak, bisa nggak 5 kata untuk mengajar? Itu hal yang sangat sulit untuk bilang nggak mungkin. 5 kata yang bisa dimengerti untuk mengajar. Saya ingin lihat, kalau saudara perhatikan bahasa roh, itu pun ada progres, peningkatan. Saudara perhatikan kalau bahasa roh dan penafsiran. Kadang-kadang kalau lihat bahasa rohnya kok kayaknya cuman, saya waktu itu kan dengan hamba pembetulan ini sekitar kurang lebih 8 tahun ya, bergaul terus, menguji, terus meneliti, mewawancarai, tanya. Kita lihat kadang-kadang bahasa roh ini seperti kok kayaknya nggak sampai 50 kata. Tetapi kenapa penafsirannya begitu kaya? Bahasa roh ini seperti satu bahasa sandi. Jadi kadang-kadang sandi sedikit kode aja connect roh, penafsiran lebih banyak daripada kata-kata. Atau kadang-kadang kata-kata yang bahasa roh panjang, penafsiran tidak banyak. Uji segala sesuatu, kalau saudara mau bingung, kalau dalam fokus kepada kata-kata yang bisa saudara mengerti, pegang Alkitab saudara, diteliti, berdoa dalam Roh Kudus. Lihat kebenaran-kebenaran yang diajarkan, dan biarlah kita tidak melewatkan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Demikian mungkin pengantar singkat yang bisa sampaikan. Saya mengundang kedua hambanya untuk silakan kalau masih ada tambahan. Terima kasih.